Setelah launching juga dilakukan peninjauan ke Puskesmas Pesantren 2 sebagai salah satu pilot project atau percontohan puskesmas yang menerapkan ILP. Saat ini, Kota Kediri telah memiliki 9 puskesmas, 27 puskesmas pembantu, 22 ponkesdes, dan 344 posyandu. Kita ada 9 puskesmas yang ada di Kota Kediri, tapi untuk kick-off hari ini yang akan kita lakukan adalah untuk 3 puskesmas dulu. Sebagai percontohan ada di Puskesmas Pesantren 2, Puskesmas Leting, dan Puskesmas Campurjo. Itu nanti yang akan kita lakukan penentuan, sehingga nanti di per kecamatan ada 1. Nanti berikutnya insya Allah tahun depan harapan saya yang 6 puskesmas akan menyusul untuk dilakukan integrasi layanan primer. Penyelenggaraan ILP tidak hanya menjadi tanggung jawab dari sektor kesehatan, tapi juga perlu dukungan dari semua pihak melalui beberapa tahap, dan terakhir nantinya akan dimonitoring dan evaluasi bersama. Dengan penata laksanaan puskesmas maupun puskesmas ILP, nanti pelayanan berdasarkan klaster disesuaikan dengan siklus hidup. Jadi intinya untuk mendekatkan layanan dan untuk membantu deteksi dini penyakit, segala macam penyakit. Jadi nanti screeningnya yang kita utamakan di samping pemberian pelayanan pengobatan dan rehabilitasi. Dalam surat keputusan Kemenkes mengamanatkan semua puskesmas wajib menerapkan integrasi pelayanan kesehatan primer. Maka itu, launching ini ditandai dengan penyelenggaraan ILP pada 3 puskesmas pilot project, yaitu Pesantren 2, Campurjo, dan Puskesmas Kota Wilayah Utara. Transformasi layanan kesehatan primer ini berfokus pada 3 hal utama. Pertama, layanan kesehatan harus mencakup siklus hidup dari ibu hamil, bayi, anak-anak, remaja, dewasa, hingga lansia. Kedua, layanan harus mendekat ke masyarakat melalui jaringan di tingkat kelurahan dan dusun, serta sistem pemantauan wilayah setempat akan diperkuat melalui digitalisasi dan pemantauan via dashboard. Jadi, kalau di puskesmas ada klaster 1, 2, 3, dan 4 dan ditambah lintas klaster. Kalau di Pustu ini hanya klaster 2 dan klaster 3, tapi sudah mencerminkan alur layanan siklus hidup manusia dan pelaksanaan screening yang harus dilakukan per masing-masing klaster. Selain 3 puskesmas yang menjadi pilot project, puskesmas pembantu di setiap kelurahan harus menyediakan pelayanan kesehatan minimal dengan 1 bidan, 1 perawat, dan 2 kader yang bertugas tiap hari. ILP di posyandu akan mengintegrasikan layanan seluruh siklus hidup dan melaksanakan pemantauan wilayah setempat bersama puskesmas pembantu. Kita sudah mengajukan penambahan alat melalui Kementerian Kesehatan. Jadi integrasi layanan primer kemarin memang kita sudah mengusulkan untuk penambahan alat-alat karena memang itu merupakan program pemerintah dan memang disiapkan ada usulan untuk pengusulan ke Kementerian Kesehatan. Termasuk dari pemerintah Kota Kediri juga menyiapkan juga alat-alat yang memang dibutuhkan baik nanti di posyandu, pustu maupun di puskesmas. Ya. Ini sudah kita proses, untuk usulannya sudah kita naikkan ke Kementerian Kesehatan. Nanti tinggal menunggu hasil telaah dari Kementerian Kesehatan. Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 2015 Tahun 2023, integrasi pelayanan kesehatan primer merupakan bagian integral dari transformasi kesehatan. Istilah integrasi pelayanan kesehatan primer atau yang lebih sering dikenal dengan integrasi layanan primer berfokus pada 3 hal, yaitu siklus hidup sebagai fokus integrasi pelayanan, perluasan layanan kesehatan melalui jejaring hingga tingkat kelurahan dan pendukuhan, serta memperkuat pemantauan wilayah setempat melalui pemantauan dengan dashboard situasi kesehatan. Adapun sasaran ILP meliputi ibu hamil, bersalin, nifas, bayi, dan anak prasekolah, usia sekolah dan remaja, usia dewasa dan lansia, ditambah dengan pengendalian penyakit menular dan layanan lintas klaster. Untuk klaster 2, di mana untuk pelayanan umur 0 sampai 18 diharapkan untuk dipisah. Jadi umur 0 sampai 18 minimal ada 2 ruangan
yaitu 0 sampai 10 tahun dan 10 tahun sampai dengan 18 tahun. Kami masih kekurangan tenaga dan kekurangan ruang, tapi insya Allah untuk tahun depan kami akan memapping lagi dan kami persiapkan satu ruangan untuk penambahan ruang layanan yang 10 sampai 18 tahun dengan penambahan SDM. Integrasi layanan primer merupakan bagian dari kegiatan transformasi layanan kesehatan primer yang merupakan pilar pertama dari transformasi sistem kesehatan yang digagas oleh Kemenkes RI dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan mengatasi masalah kesehatan seperti kesehatan ibu dan anak, keluarga berencana, kesehatan reproduksi, perbaikan gizi masyarakat, pengendalian penyakit, germas, serta pengendalian obat dan makanan. Jelas untuk meningkatkan, memudahkan masyarakat untuk mendapatkan layanan kesehatan. Ya seperti contohnya kalau di posyandu sekarang jadi 1, sehingga apabila nanti misalnya ibu balita, ibunya hamil atau mungkin yang mengantar neneknya mengajak balitanya periksa ke posyandu excellent ya sekalian. Jadi balitanya juga diperiksa, neneknya juga diperiksa. Jadi enggak tiap beda-beda. Penguatan kesehatan primer terhadap 3 kategori faktor tersebut diharapkan dapat menjadi pelayanan kesehatan yang terdekat dengan masyarakat dan memberikan pelayanan yang lebih komprehensif didukung dengan koordinasi kolaborasi yang kuat dari berbagai stakeholder serta berkesinambungan. Transformasi pelayanan kesehatan primer merupakan salah satu pilar transformasi sistem kesehatan yang difokuskan pada pemenuhan kebutuhan kesehatan berdasarkan siklus hidup yang mudah diakses oleh masyarakat. Untuk pustunya sudah sangat layak dan ini sudah cukup untuk melaksanakan kegiatan ILP. Untuk yang puskesmas tadi seperti apa? Kalau yang puskesmas juga sudah diacungi jempol sama Kementerian Kesehatan dengan tatanan alur yang sudah sangat jelas dan seperti apa yang dimaksudkan dari Kementerian Kesehatan. Baik pemirsa, itulah tadi berlangsungnya launching ILP ke beberapa puskesmas yang ada di wilayah Kota Kediri. Saya Devi Ade mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Salam CTV.